Anita Nurhalifa, Adi Setiawan, Ibu Altalira, Atsila, Ayu Prata Purnama, Selilio, Deswita Kusnandi, Eka Mariana, Handoko, Iskor Sisla, Inger Ahmad. Kali ini yang tidak berangkat ada 3 orang, semuanya alfa. Kalau berangkat di ini ya, kelasnya tidak berangkat dulu, kirimkan surat. Masih semangat belajarnya untuk hari ini? Silakan dibuka LKS paketnya pada bab 5 dan berdoa dengan mengucapkan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Pada pertemuan lalu kita sudah belajar tentang berbagai macam sholat ya. Kemudian kita juga sudah melakukan praktek sholat juga, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah ya. Kenapa kita lebih sholat fardu itu ada sholat lain, ada sujud lain, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nanti akan kita belajar. Nah, yang pertama sudah pasti kita akan baca tentang sujud. Kemudian ada nanti kita akan belajar sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Sebelumnya, kemudian dalam sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi nanti akan kita pelajari ketentuan dan dalilnya, ketentuan dan dalil dari sujud syukur itu. Kemudian lagi tata cara itu bagaimana kita melaksanakan sujud tersebut. Dan nanti ketika di sujud ini, sujud syukur, nanti kita membaca bagaimana, bacaan apa yang harus kita baca. Kemudian ketika apa kita melakukan sujud tersebut, sujud tilawah. Kemudian setelah itu hikmahnya, hikmah dari kita melakukan sujud tersebut apa untuk kehidupan kita dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau sudah kita laksanakan akan menjadi suatu kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita. Cara bersyukur. Setahu kalian cara bersyukur itu bagaimana? Syukur atau cara bersyukur itu ada bersyukur dalam hati, ya. Bersyukur dalam hati artinya kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan, walaupun kita tidak mengucapkan satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan bersyukur dengan lidah, yaitu diungkapkan dengan cara berucap tadi yang paling sederhana, alhamdulillahi rabbil alamin. Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Ya. Dengan cara bagaimana sudah mengucapkan syukur hari ini? Alhamdulillah sudah belum? Kalau belum, kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Kemudian bersyukur dengan perbuatan. Rasa syukur kita itu berarti tidak terrealisasi, hanya dengan ucapan saja. Kemudian menjaga nikmat yang diperoleh. Yang terakhir setelah kita melakukan semuanya ini, ada lagi cara bersyukur bagi umat muslim, yaitu dengan cara sujud. Sujud itu merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepada Allah sajalah manusia
boleh bersujud. Adapun kepada manusia atau sesama manusia itu kita hanya diperintahkan untuk saling menghormati, tidak boleh lebih dari. Misalnya kita kepada orang tua, cara menghormati kita kepada orang tua itu bagaimana? Itu dengan cara bersalaman ketika berangkat ke sekolah, pamitan ketika kita hendak pergi. Kemudian pada saat kita sujud, maka dari telapak tangan, kaki, dan lutut semuanya itu menempel ke tanah, ya, atau alas sujud. Itu harus. Masa iya mau sujud dahinya tidak nempel? Gimana? Ya, namanya kita sujud berpasrah, kepasrahan penghambaan diri kepada Allah Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi segalanya bagi kehidupan kita. Sudah sewajarnya kita bersujud dengan benar-benar sujud. Dan kita sebenarnya ibadah pada Allah, kalau pada manusia tidak boleh. Sekaya apapun manusia tidak boleh kita sembah, gitu ya. Sepintar apapun manusia tidak boleh. Yang patut dan berhak kita sembah adalah Allah. Ya. Kemudian ini ketika sujud, kaki, jadi telapak tangan, lutut semuanya menempel di alas sujud kita. Ya. Kalau kamu sujudnya di kamu sholat atau pas sujud itu ada ketika di masjid, berarti di lantai masjid atau di karpet. Ketika kamu sujudnya di lapangan, berarti kamu juga harus nempel. Jangan sujud kakimu ke atas yang dahimu baru nempel, tidak benar ya. Yang benar itu semuanya harus nempel. Kemudian inilah posisi yang paling ideal sebagai bentuk kepasrahan, ketundukan, dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Dawud dan Tirmidzi. Coba Faza baca Faza. Kalau kurang jelas di buku itu ada. An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yamurruhu busra bihi qarasa jidan syukran lillah. Syukran lillah. Coba satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yamurruhu aw bushra bihi qarasa jidan syukran lillah. Rawahu Abu Dawud. Abu Dawud. Matir. Ini. Iya, terima kasih. Nah, itu tadi yang dibaca sama Faza yaitu dasar hukum dari sujud. Ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu au bushra bihi qarra sajidan syukran lillah. Wahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Karena satu keuntungan atau kenikmatan yang kita dapat atau satu kesusahan yang tertolak. Sujud syukur itu hanya sekali sujud. Kalau dalam sholat fardu kita sujud berapa kali? Dua kan? Ya. Kalau dalam sujud ini hanya sekali saja. Kemudian untuk sujud itu tidak perlu wudu. Ya, jadi tidak
perlu kamu berwudu dulu baru kamu sujud syukur atau sujud sahwi, tidak. Jadi tidak perlu berwudu seperti ketika kita mau sholat fardu seperti biasanya. Kemudian hukum dari sujud tersebut yaitu sunnah, itu bersih dari najis. Namanya sujud, sudah pasti kita akan melakukan penghambaan diri kepada Allah, ya. Gak mungkin baju kita penuh dengan tai ayam misalnya, gak mungkin ya. Jadi harus pakaian harus bersih, tempatnya juga harus bersih. Kemudian menutup aurat dan menghadap ke kiblat, itu posisinya. Cara melakukan sujud syukur yaitu berniat untuk sujud syukur, membaca takbir, kemudian sujud dengan membaca tasbih, duduk dengan membaca takbir, kemudian salam. Kemudian kedua menutup seluruh aurat dan menghadap ke kiblat. Ketiga melakukan takbirnya sebagai berikut. Nah, kemudian niat melakukan sujud syukur. Kemudian yang dibaca bacaan ketika sujud syukur yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ya, ini yang pertama, sujud syukur dilakukan mendapatkan kegembiraan. Kebahagiaan di sini ini pasti ketika lulus ujian, ya, ujian sujud syukur. Kalau ini apa? Menang lomba, lomba lari, dengan membawa bendera. Jadi sujud syukur itu tidak harus ketika kita harus berangkat dulu ke masjid baru sujud syukur, tidak. Kalau sujud syukur itu boleh di mana saja. Yang penting tadi pakaian kita bersih, kemudian terhindar dari najis. Tempat yang kita mau sujud itu keadaan bersih, bebas dari najis. Itu boleh. Jadi tidak harus kita lari ke masjid dulu, tidak. Di mana pun boleh. Yang penting jangan di jalan raya. Kalau jalan raya ya sujud atau mobil. Nah, ini ketika orang mengikuti perlombaan. Nah, benar apa tidak? Ya. Apa kamu tahu sebelahmu ini yang duduk dia sombong? Tidak nampak kasat mata, tapi ada pada hidungnya. Atau aku. Nah, itu jangan sampai. Lalu sombong dan kemudian memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah. Kita belajar ini, Ibu harapkan di kemudian hari kalian bisa menerapkan syukur tidak hanya dengan ucapan saja, tapi dengan sujud tadi. Ya, bisa ya, siap ya. Untuk melakukan sujud syukur, tulis di buku tugas kemudian kumpulkan buku tugas yang tulis. Baik, jawabannya apa? Is Francisca? Nah, coba Is, yang kelas Is. Atau ketika terhindar dari bencana. Ya, jelasannya silakan ditunggu, jangan lupa dikasih nama ya. Lalu bukan tugas kelompok ya untuk melakukan praktek. Ya, kita kelompok lima siswa yang berdiskusi yang membuat semangat
Ya. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian dari sujud syukur, kemudian sebenarnya apa saja kita melakukan sujud syukur itu apa saja. Tadi sudah kita pelajari semuanya, yaitu misalnya ketika kita mendapatkan kabar gembira atau ketika kita tertolak dari musibah, ya. Jadi ketika kita mendapat gembira atau ketika kita terhindar dari musibah, kita bisa melakukan sujud. Caranya seperti tadi, yaitu dengan cara niat menghadap kiblat. Pakaian yang kita kenakan itu harus bersih, ya, dari najis. Kemudian badan kita juga harus bersih dari najis juga. Seperti yang perempuan tadi ada. Nah, caranya seperti tadi. Semoga dengan pelajaran yang kita pelajari tadi kita semuanya mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang sujud syukur, atau lebih tepatnya jiwa kita itu lebih tenang dengan banyak melakukan sujud, ya. Kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena waktunya sudah selesai, itu yang kita pelajari ini. Besok minggu depan kita belajar tentang sujud sahwi, ya. Karena sujud tadi kan ada 3, ya. Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya, untuk berikutnya kita akan belajar tentang sujud sahwi. Jangan lupa dipelajari